Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 17. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 12. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di dalam rumah Kapernaum. Paragraf yang kedua ayat 13 sampai 17. Yesus memanggil Lewi, anak Alfeus, sebagai muridnya. Kesimpulan hari ini, seorang lumpuh yang datang kepada Yesus sambil terbaring dengan bantuan teman-teman itu disembuhkan karena iman mereka. Dalam kisah ini, Yesus ingin berkata tentang mengampuni dosa. Tetapi ahli Taurat yang bersama di sana itu berpikir dalam hatinya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Betul, Yesus memproklamasikan itu. Aku adalah Allah sendiri. Dengan memproklamasikan pengampunan dosa. Kemudian Yesus memanggil Lewi, pemungut cukai, sebagai muridnya. Dan makan bersama-sama dengan banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi ahli-ahli Tauratnya dari golongan Farisinya membantai Yesus bersungguh-sungguhnya. Tetapi Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Dia sudah ada kuasa pengampunan dosa. Dan Yesus datang untuk orang berdosa. Inilah sama. Inilah salah satu tema yang penting dalam teks hari. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh karena melihat iman mereka. Dan ia berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kedua, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni supaya mereka tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ketiga, Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, sebagai muridnya. Sebab ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang lumpuh disembuhkan karena iman teman-temannya dan diampuni dosa juga. Diselamatkan dan disembuhkan dari penyakit itu juga artinya diampuni dosa. Kedua, beberapa ahli Taurat di sana, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka kurang tahu tentang Yesus. Yesusnya siapa? Yesus adalah Juru Selamat dan Kristus. Ketiga, orang-orang yang melihat akan seorang lumpuh pulang dengan mengangkat tempat tidurnya, mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Orang-orangnya tidak melihatnya tentang kuasa pengampunan dosa. Mereka hanya konsentrasinya tentang disembuhkan penyakit. Keempat, ketika Lewi dipanggil oleh Yesus, dia mengundang Yesus dan teman-teman, pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama di rumahnya. Kelima, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat, mereka bersungguh-sungguh dengan berkata, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, begitu pandangannya beda. Aplikasi hari ini. Pertama, tetap datang kepada Yesus dengan iman kokoh, dengan percaya bahwa ia akan menyelesaikan persoalan Anda. Harus lihat dan harus percaya. Kedua, lebih fokus tentang diampuni dosa daripada disembuhkan penyakit, mengatasi kesusahan. Ya, lebih baiknya kalau sudah diampuni dosa kita, semua persoalan juga akan dihabiskan, dihapuskan. Tetapi kalau tidak diselesaikan persoalan dosa, ya yang lainnya
kelihatannya lancar, namun tidak lancar. Ketiga, memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, daripada orang-orang yang kelihatannya benar dan sehat. Yesus tidak fokuskan kelihatannya benar dan sehat. Karena semua orangnya dosa. Semua orangnya berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga siapapun mengaku dosanya, inilah Tuhan menerima dan menyelamatkannya sambil mengampuni dosa. Akhirnya PR praktik hari ini memberitakan kepada orang-orang belum mengenal Yesus tentang kuasa Yesus yang pengampunan dosa kita dan mengampuni seorang yang telah berbuat salah kepada Anda. Karena Yesus pun juga sudah mengampuni kita, kita juga harus mengikutinya jalan Yesus dengan mengampuni orang lain. Inilah hamba Tuhan dan inilah orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.